Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bu Yuli pada pelajaran PPKN semester 2. Nah, pada semester 2 ini nanti kita akan membahas 3 bab. Yang pertama tentang integrasi nasional. Yang kedua tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI dan strategi cara mengatasinya. Dan yang ketiga adalah tentang wawasan Nusantara. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Yuli juga pengen menyapa kalian dulu tentang kesehatan kalian. Semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran PPKN hari ini dengan baik. Nah, untuk itu mari kita awali pelajaran PPKN yang bab pertama. Bab yang pertama yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dari integrasi itu adalah memadukan, menggabungkan, mempersatukan, atau pembaruan, pembauran, hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu adalah ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah yang pertama ada rasa senasib seperjuangan. Nah, rasa senasib seperjuangan ini menjadi salah satu faktor pembentuk integrasi nasional yang diakibatkan oleh faktor sejarah, di mana pada masa lampau Indonesia pernah mengalami atau dalam keadaan dijajah Belanda. Nah, dengan adanya penjajahan tersebut, maka seluruh bangsa Indonesia merasakan adanya rasa senasib, rasa seperjuangan, sama-sama memiliki nasib yang sama, sama-sama menderita. Nah, untuk itu bangsa Indonesia membulatkan tekad untuk bersatu. Kemudian yang kedua adalah pemaknaan terhadap ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita adalah Pancasila atau ideologi Pancasila. Nah, jika nilai-nilai dalam ideologi nasional itu diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka integrasi nasional akan tercipta. Kemudian, apa saja nilai-nilai dalam Pancasila? Antara lain adalah nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah keinginan untuk bersatu. Kita mengenal bahwa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam perbedaan. Nah, keinginan dari seluruh bangsa Indonesia yang berbeda-beda tadi, baik berbeda agama, suku bangsa, daerah, dan lain sebagainya, jika memiliki keinginan untuk bersatu, maka akan membentuk integrasi nasional.
Kemudian yang keempat adalah antisipasi ancaman dari luar. Dan yang kelima adalah semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. Yang keenam adalah penggunaan bahasa Indonesia. Jika penggunaan bahasa Indonesia itu kita memakai bahasa Indonesia dengan baik, nah, maka ini akan membentuk integrasi nasional. Dan yang terakhir adalah adanya rasa cinta tanah air. Nah, sedangkan faktor ekstern, ini ada 4 faktor yang membentuk integrasi nasional. Yang pertama adalah adanya ancaman dari luar. Indonesia ini memang sudah dikatakan merdeka atau bebas dari penjajah. Akan tetapi, ancaman dari luar masih tetap terjadi. Nah, dengan adanya ancaman dari luar tadi, maka bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk bersatu. Nah, ini yang akan membentuk integrasi nasional. Kemudian yang kedua adalah munculnya globalisasi dan pasar bebas. Semangat warga negara dalam menghadapi globalisasi dapat membentuk integrasi nasional. Melalui pasar bebas, sekat antara negara mulai kabur. Kenyataan tersebut mengandung konsekuensi bahwa bangsa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain. Persaingan tersebut tentu dalam rangka mendukung produk dalam negeri. Oleh karena itu, seluruh warga negara diharapkan dapat bersama-sama memajukan produk dalam negeri. Nah, dengan demikian, maka akan membentuk integrasi nasional. Kemudian yang ketiga adalah maraknya persaingan alutsista. Apa itu alutsista? Alutsista adalah singkatan dari alat utama sistem pertahanan. Jadi maraknya persaingan alat utama sistem pertahanan antar negara. Nah, Indonesia mengembangkan alutsista demi tercapainya integrasi nasional. Alutsista dibutuhkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah munculnya konflik internasional. Konflik yang terjadi di berbagai negara dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Di samping itu juga untuk menumbuhkan solidaritas bangsa Indonesia di dalam membantu menyelesaikan konflik-konflik internasional. Nah, ini tadi adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Kalau tadi kita bicara tentang faktor pembentuk integrasi nasional, nah
sekarang Bu Juli mau menjelaskan tentang faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat yang pertama ini adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat majemuk sekali. Nah, untuk itu perlu adanya penghargaan terhadap kemajemukan. Nah, jika bangsa Indonesia kurang menghargai terhadap kemajemukan, maka ini menjadikan faktor penghambat integrasi nasional. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ini dikarenakan karena biasanya bangsa Indonesia adalah ada sekelompok orang itu yang memiliki sikap cuek ya, atau masa bodoh ya, dengan negara Indonesia sendiri ya. Jadi mereka beranggapan bahwa itu adalah urusannya kepolisian, itu adalah urusannya TNI. Nah, ini jadi kurang adanya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Kemudian yang ketiga adalah berkembangnya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa budayanya atau kebudayaan daerahnya ini adalah paling baik dan juga diikuti oleh sikap merendahkan kebudayaan daerah lain. Nah, ini yang dinamakan sikap etnosentrisme. Ini bisa menghambat faktor integrasi nasional. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, adapun syarat-syarat integrasi nasional, ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dan lainnya. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Dan yang keempat adalah semua warga mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati bersama tanpa paksaan. Dan yang kelima adalah semua warga harus meminimalisasi konflik-konflik. Ini tadi adalah syarat-syarat integrasi nasional. Kemudian Bu Juli lanjut tentang wujud ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, wujud ancaman terhadap integrasi nasional yang pertama adalah gerakan separatisme. Apa itu gerakan separatisme? Gerakan separatisme itu adalah merupakan suatu gerakan oleh sekelompok tertentu yang bertujuan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang dinamakan dengan gerakan separatisme. Jadi ingin lepas dari
negara NKRI. Kemudian yang kedua adalah spionase. Spionase itu merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Jadi spionase ini biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mendapatkan data atau rahasia pertahanan dari negara lain. Kemudian yang ketiga adalah berita hoax. Saya kira kalian sudah tahu atau sering mendengar ada berita hoax. Jadi apa itu berita hoax? Yaitu suatu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, atau berita palsu, ya, atau sumbernya tidak bisa dipercaya. Nah, ini berita hoax. Kemudian terorisme. Terorisme ini kalian biasa mendengar ada aksi teror. Nah, aksi teror itu merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa takut dan trauma yang mendalam kepada korban. Jadi biasanya terorisme itu menakut-nakuti, ya, menebarkan rasa-rasa takut kepada masyarakat. Ini namanya terorisme. Kemudian yang selanjutnya adalah peredaran narkoba. Saya kira kalian juga sudah sering mendengar tentang narkoba. Narkoba, apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Narkoba juga sering disebut nafsa, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ancaman bagi integrasi nasional ini kenapa narkoba itu merupakan ancaman bagi integrasi nasional? Karena pengguna narkoba ini cenderung enggan berpikir ke depan dan berperilaku menyimpang, sehingga bisa membahayakan integrasi nasional. Kemudian yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, kita semua tahu bahwa sekarang teknologi ini semakin canggih. Nah, banyak sekali sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dari perkembangan teknologi. Misalnya dengan adanya internet, ya, kita bisa cepat mencari berita, atau sekarang kita bisa berjualan secara online, ya, atau banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan terhadap masyarakat. Ya. Namun apabila kemajuan teknologi ini tidak digunakan dengan baik atau disalahgunakan, misalnya untuk menyebarkan fitnah, kemudian di samping itu juga untuk memecah belah persatuan, kemudian untuk menyebarkan tadi berita-berita hoax atau berita-berita palsu, ini otomatis akan mengancam terhadap
integrasi nasional. Nah, ini wujud ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ada juga tantangan. Nah, tantangan dalam upaya untuk menjaga integrasi nasional, nah, yaitu bangsa Indonesia masih mudah diadu domba. Ini tantangan kita, ya. Karena bangsa Indonesia masih mudah diadu domba, sehingga ini akan menjadi tantangan untuk menjaga integrasi nasional. Kemudian tadi etnosentrisme, jadi rasa etnosentrisme, menganggap budaya daerahnya itu paling baik. Nah, ini kita harus menyadarkan terhadap daerah-daerah, ya, jangan sampai memiliki sikap etnosentrisme. Kemudian rasa individualisme, mementingkan dirinya sendiri. Kemudian juga degradasi moral. Apa itu degradasi moral? Itu adalah kemerosotan moral. Nah, ini dinamakan degradasi moral. Nah, bagaimana cara menghadapi ancaman dan tantangan tersebut? Itu dengan cara meningkatkan nasionalisme melalui bela negara. Nah, sekarang Bu Juli mau menjelaskan tentang manfaat menjaga keutuhan nasional. Nah, ada manfaat internal dan juga ada manfaat eksternal. Manfaat internalnya yang pertama adalah kondisi bangsa aman dan damai. Nah, ini internal itu dalam negeri, ya, maksudnya intern, dalam. Nah, jadi kondisi bangsa menjadi aman dan damai. Kemudian perekonomian negara lancar. Kemudian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harmonis. Kemudian tidak adanya aksi terorisme dan separatisme. Kemudian kehidupan rakyat terjamin. Perpecahan dalam masyarakat dapat diminimalisasi. Kemudian tujuan negara dapat terwujud. Kita tahu bahwa tujuan negara itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ketiga. Pada alinea keempat. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, ini manfaat-manfaat kalau kita menjaga keutuhan nasional. Nah, apa manfaat eksternalnya? Ya, manfaat yang dirasakan dari luar adalah memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional. Jadi menganggap bahwa Indonesia itu aman-aman saja, Indonesia itu damai, ya, kemudian tidak ada masalah. Nah, ini negara-negara lain akan memandang positif, ya, terhadap Indonesia. Ini manfaat eksternalnya. Kemudian yang manfaat yang kedua, Indonesia diakui sebagai negara aman untuk dikunjungi. Nah, kalau negara kita aman-aman saja, maka negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain akan banyak yang mengunjungi negara kita. Kemudian yang ketiga adalah banyak negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Dan yang
terakhir adalah kepercayaan bangsa-bangsa lain meningkat. Ini manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan ya, kalau kita menjaga keutuhan nasional. Nah, kalau tadi Bu Juli bicara tentang bela negara, ya, jadi tadi salah satu cara untuk menghadapi ancaman dan tantangan terhadap integrasi nasional itu adalah dengan meningkatkan nasionalisme melalui bela negara. Nah, sekarang kita bahas tentang bela negara. Pengertian bela negara itu adalah sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tentang bela negara ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, di samping itu ada juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, antara lain juga pasal 30 ada. Kemudian apa unsur-unsur bela negara? Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan dalam bela negara? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Nah, kenapa di sekolah-sekolah ada pendidikan kewarganegaraan? Ini antara lain adalah sebagai upaya ya, untuk bela negara, ya, yaitu dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pelatihan dasar militer. Yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ya. Kemudian yang keempat adalah pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur dan lain sebagainya. Ini adalah pengabdian kita ya, sesuai dengan profesi kita. Ini adalah termasuk upaya yang bisa kita lakukan dalam bela negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan integrasi nasional. Hak dan kewajiban secara internal yaitu membantu pemerintah dalam menjaga kebudayaan daerah, melestarikan bahasa daerah dan mengutamakan bahasa Indonesia, menjaga keberagaman tradisi setiap daerah, mengikuti pendidikan bela negara, dan juga membiasakan bersikap toleran kepada semua orang. Sedangkan hak dan kewajiban tadi secara eksternal ini adalah
mendukung pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara lain, menolak ide pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan negara penentang hak asasi manusia, mendukung kemerdekaan negara-negara terjajah, membuka setiap ide yang berasal dari negara lain untuk kebaikan Indonesia. Dan yang terakhir adalah mendukung pemerintah untuk mengembangkan perekonomian negara. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang integrasi nasional. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, kalian akan mendapatkan tugas, dan tugas bisa kalian lihat di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.